Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu kembali di pembelajaran matematika wajib. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini Ibu tidak menggunakan Google Meet, tapi Ibu menggunakan YouTube. Semoga kalian bisa melihat dan mempelajari materi ini sampai akhir ya. Oke. Sebelum Ibu membahas materi mengenai kedudukan titik dan garis dan bidang, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini terlebih dahulu, yaitu tujuannya sama seperti kemarin, yaitu dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat memahami konsep geometri ruang. Nah, ini adalah peta konsep dari bab geometri ruang, yaitu ruang dimensi 3 ya. Ini ada unsur-unsur ruang dimensi 3-nya, yaitu ada titik, garis, dan bidang beserta kedudukannya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan antar dua garis, garis terhadap bidang, dan kedudukan antar bidang. Oke, slide selanjutnya. Nah, kedudukan antar titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Nah, sebelumnya kalian masih ingat gak mengenai unsur-unsur dalam ruang dimensi 3? Ayo, masih ingat gak? Nah, unsur-unsur di dalam bangun ruang itu ada yang namanya titik sudut, ada rusuk, dan ada sisi. Jumlah titik sudutnya, Ibu pernah bahas di pertemuan kedua yang minggu lalu, yaitu bahwa titik sudut itu ada 8 di dalam sebuah kubus. Seperti ini ya, ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Dan ada 12 rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk AE, DH, CG, BF, EF, FG, GH, dan EH. Itu rusuknya. Dan ada 6 buah sisi, yaitu sisi atap atau EFGH, ini bidang FGH, sisi alas, yaitu bidang ABCD, dan sisi ini pinggir-pinggirnya, yaitu sisi BCFG, CDGH, ADEH, dan yang terakhir ABEF. Itu adalah bidang di dalam sebuah kubus. Jadi ada 8 titik sudut, ada 12 rusuk, dan ada 6 buah sisi. Oke, kita mulai dari kedudukan titik dengan titik. Nah, yang pertama, titik terhadap titik terlebih dahulu. Suatu titik dapat dikatakan terletak pada titik jika titik-titik tersebut itu berhimpitan. Nah, kita lihat gambar yang ini, ada titik E dan titik F. Ini berhimpitan sehingga hanya terlihat satu titik di sini, dan ada titik P dan titik C, ini juga sama berhimpitan. Nah, terus yang kedua, ini ada titik di luar titik. Suatu titik dapat dikatakan berada di luar titik jika titik-titik tersebut memiliki jarak satu sama lain. Kita lihat gambar yang ini, di sini ada gambar titik A dan titik D. Titik D ini terletak di luar titik A karena memiliki jarak antara titik A dan titik D. Seperti ini ya, ada jaraknya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada kedudukan titik terhadap garis. Kita ambil yang pertama dulu. Ada titik berada di luar garis. Ini garisnya. Ini garis G. Dan ini ada titik A. Titik A ini terletak di luar garis G, karena ada jaraknya seperti ini. Nah, terus yang kedua, titik berada pada garis. Di sini titik D terletak pada garis K. Terlihat jelas ya bedanya seperti apa. Terus, ada kedudukan titik terhadap bidang. Titik berada di luar bidang, berarti titiknya ya berada di luar bidang seperti ini. Ini ada bidang apa dan titiknya terletak di luar. Nah, terlihat ya. Terus ada titik berada pada bidang, berarti titiknya terletak di bidang itu, nempel seperti ini. Selanjutnya, nah ini kita bisa lihat kedudukan titik dan bidang di dalam sebuah bangun ruang kubus. Kita baca dulu ya. Titik terletak pada bidang, contohnya pada kubus ABCD FGH ini. Nah, ada titik B, ini titik B. Titik B ini terletak pada bidang ABCD. ABCD ini yang paling bawah
Ya. Jadi titik B ini terletak pada bidang ABCD. Titik A juga terletak pada bidang ABCD. Titik C terletak pada bidang ABCD. Titik D juga terletak pada bidang ABCD. Nah, terus sekarang lihat yang P. P itu juga terletak pada bidang DCGH. Nah, ini ada P. P terletak pada bidang DCGH. Nah, kelihatan ya, ini titik P-nya. Terus Q juga terletak pada bidang ABCD. Apa betul Q terletak pada bidang ABCD? Oh, ternyata salah ya yang ini. Q itu terletak di luar bidang ABCD. Berarti yang ini ada kesalahan penulisan. Harusnya Q itu terletak di luar bidang ABCD karena tidak menempel ke bidangnya. Nah, terus titik di luar bidang, itu C. Lihat C. C itu di luar bidang ADHE. Nah, ini C-nya di sini ya titiknya, sedangkan ADHE-nya di sebelah sini yang warna biru. Yang warna biru oskadon ini. Nah, ini kejauhan ya. Ini titik C terletak di luar bidang ADHE. Nah, berarti betul yang ini. Terus satu lagi, titik P terletak juga di luar bidang BDG. Ini ada titik P. Bidangnya ini yang kuning, ini BDG. Nah, titik P itu terletak di luar bidang BDG seperti ini. Nah, semoga kalian memahaminya. Selanjutnya yaitu kedudukan garis. Nah, yang pertama garis terhadap garisnya terlebih dahulu. Ada garis sejajar, yaitu contohnya ini. Ada garis G dan garis H. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari atau di sekitar kalian bisa menemukan garis sejajar itu di jalan kereta api ya, di rel kereta api. Pinggir-pinggirnya itu adalah garis sejajar. Nah, terus garis berpotongan. Garis berpotongan bentuknya seperti ini. Ini ada garis L dan ini ada garis K. Kedua garis ini ternyata berpotongan di titik D. Seperti ini ya, saling ketemu. Itu artinya berpotongan. Nah, terus selanjutnya adalah garis berhimpit. Nah, di sini ada garis AC dengan garis AB. Nah, garis ini terlihat seperti satu garis karena ini namanya garis berhimpit. Contohnya, kalian bisa melihat di jarum jam angka 12 tepat. Antara jarum detik, jarum menit, dan jarum jam, semuanya nempel tiga-tiganya ya, saling berhimpit. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir adalah garis bersilangan, seperti ini. Pokoknya garis bersilangan itu adalah garis yang paling aneh kalau lihat apanya ya, modelnya seperti ini. Ini ada garis K, ini ada garis L tuh. Ntar kita bisa, supaya lebih mengerti untuk garis bersilangan, kita lihat di bentuk bangun ruangnya aja. Terus, kedudukan garis terhadap bidang sekarang ya. Garis terletak pada bidang seperti ini. Ini ada bidang alfa dengan garis G. Garis ini terletak di dalam bidang atau terletak pada bidang alfa. Terus, garis sejajar bidang. Ini ada bidang alfa dan ini ada garis H. Garis ini sejajar seperti ini. Nah, terus jika ada garis lain di sini, berarti ini juga sama. Garisnya sejajar dengan bidang alfa. Oke, selanjutnya garis memotong atau menembus bidang. Di sini ada garis G dan bidang alfa. Nah, contohnya kalau di sekitar kalian bisa melihat seperti ada selembar kertas. Nah, selembar kertas itu kemudian ditusuk oleh pensil, misalkan di tengah-tengah. Nah, pensil itu sebagai garisnya dan kertas itu sebagai bidangnya, ya. Jadi memotong itu sama dengan menembus. Nah, ini di dalam sebuah kubusnya ya, kita lihat. Contoh kedudukan garis dan bidang pada kubus ABCDFGH. Di sini ada garis terletak pada bidang BC, pada ABCD. Jadi garis BC terletak, nah yang ini ya, garis BC terletak pada bidang ABCD. Oke, betul ya. Ini terletak. Terus garis AG, ini dari A ke G tarik. Terletak pada bidang ACGE. ACGE yang warna merah ini, betul juga. Nah, terus yang namanya garis sejajar dengan bidang adalah seperti BC. Nah, ini BC dengan ADHE. ADHE. Nah, betul ya. Jadi garis BC ini sejajar dengan bidang ADHE.
Nah, terus garis EF yang ini dari E ke F yang ini sejajar dengan bidang EF itu sejajar dengan bidang DCGH. Ini EF-nya, ini DCGH-nya, DCGH. Oke, betul juga ya. Ini EF, ini DCGH-nya yang belakang. Nah, terus mana yang garis memotong atau menembus bidang? Contohnya adalah garis AB. Ini garis AB memotong BCGF. BCGF. Nah, ini BCGF. Kalau garis AB-nya diperpanjang, ini akan memotong bidang BCGF. Nah, contoh lainnya, misalkan ada garis BC. Nah, garis BC ini memotong bidang CDGH seperti itu. Nah, terus sekarang kedudukan bidang terhadap bidang, yaitu di sini ada dua bidang saling sejajar. Contohnya jika kalian menumpukan sebuah buku, ada buku yang paling bawah dan buku yang atas tumpukan seperti ini. Nah, ini buku pertama, ini buku kedua. Nah, berarti ini bidang sama bidangnya sejajar ya. Terus bidang terhadap bidang lainnya, itu dua bidang berhimpit. Nah, dua bidang berhimpit ya berarti bukunya nempel. Nah, berarti bidangnya berhimpit ya. Kalau tadi yang sejajar bukunya ada jaraknya seperti ini. Oke, selanjutnya bidang terhadap bidang lainnya itu dua bidang saling berpotongan seperti ini. Jadi tembus ke bawah. Bidang gamma sama bidang alfa ya ini. Nah, titik perpotongannya itu adalah ini, garis K ini. Oke, kedudukan bidang terhadap bidang lagi seperti kita lihat di gambar kubus ini ya. Yang pertama yaitu saling berimpit. Nah, saling berimpit itu contohnya ada di bidang ABCD dengan bidang ABD, terus bidang ABD dengan bidang BCD, ya itu saling berimpit. Ya, jadi yang saling berimpit itu ABCD dengan ABD yang kuning ini, terus ABD dengan BCD. Oke, 2. Nah, terus yang saling sejajar ada BCGF dan ADHE. Terus ada lagi BDG, ini segitiga yang merah dengan AFH. AFH. Nah, tarik lagi. Nah, ini juga sejajar. Nah, terus yang saling berpotongan ada ABFE. ABFE, bidang ini yang berdiri dengan BCGF. Nah, ini berpotongan di sini ya. Terus ACGE dan BDG. ACGE dan BDG. Ini juga berpotongan. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh soal dari kedudukan titik garis dan bidang ya. Diketahui kubus ABCD FGH, tentukan titik yang berada pada garis DF. Nah, di sini ini garis DF-nya ini dari D ke F. Berarti titik yang berada tepat di garis DF adalah titik D dan titik F. Dah. Terus yang kedua, titik yang berada di luar bidang BCHE. BCHE berarti titik yang berada di luar bidang ini adalah A, D, F, dan G. Pokoknya selain BCHE berarti A, D, F, G. Terus yang C, garis yang sejajar dengan CF. Ini adalah garis CF. Boleh digambar ininya. Ini adalah garis CF. Berarti garis CF ini sejajarnya dengan garis ED seperti ini. Terus garis yang berpotongan dengan BE sekarang. Nah, garis yang berpotongan dengan BE itu ini kan. Nah, ini adalah BE. Berarti garis yang berpotongannya adalah ini. Nah, AB, BC, BF. Nah, itu yang dekat dengan titik B. Terus ada lagi yaitu garis AE, garis EH, dan garis EF. Nah, ini adalah garis yang berpotongan dengan garis EB. Nah, semoga paham. Terus
yang E itu garis yang bersilangan dengan FG. Nah, ini adalah garis FG yang ini. Ini adalah garis FG-nya. Nah, garis yang bersilangan dengan garis FG itu adalah garis AB. Nah, Ibu pakai tanda cakra ya. Ini garis AB yang bersilangan. Terus garis DC. Nah, ini juga bersilangan. Terus garis AE. Jadi bentuknya itu yang paling aneh. Terus garis apa lagi? Garis DH. Dari D ke H. Nah, yang ini. Nah, kenapa garis GH tidak bersilangan? Ya, karena garis GH itu adalah berpotongan dengan titik FG-nya. Terus kenapa EH tidak bersilangan? Karena EH itu sejajar dengan FG. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya bidang yang sejajar dengan BDG. Nah, ini ya. Bidang yang sejajar dengan BDG itu adalah, nah, pakai tanda kuning. BDG kita tarik BDG. Nah, tarik ke sini. Nah, ini adalah bidang BDG. Oke. Nah, ini ya, Ibu arsir. Nah, bidang BDG ini sejajarnya dengan AFH. Nah, Ibu gambar lagi. Pakai yang merah aja. AFH ini A ke sini F H. Nah, jadi garis BDG bidang BDG ini adalah sejajar dengan AFH. Nah, seperti itu ya. Oke. Materinya hanya sampai di sini. Semoga kalian paham. Untuk pertemuan pertama ini semoga kalian bisa pertemuan ketiga berarti ya. Kalian semoga bisa memahaminya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih juga yang sudah menonton sampai akhir. Nah, untuk tugasnya Ibu sudah kirim link quizzes ke Google Classroom. Jadi silahkan dicek. Dan waktu pengerjaan quizzes ini hanya kurang lebih 1 jam. Ibu sudah kasih tenggat 1 jam di sana, jadi jangan sampai telat. Kalau telat berarti tidak bisa mengerjakan. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.